Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen. Masih berkaitan tentang aturan Laut Merah. Kali ini kita memasuki aturan Laut Merah yang ke-9 atau hukum Laut Merah yang ke-9. Hukum Laut Merah ke-9 berbicara tentang lihatlah krisis yang Anda sedang hadapi hari ini sebagai pembentuk iman untuk masa depan. Keluaran 14 ayat 30 berkata, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sahabat pendidikan Kristen, kita tidak tahu dan tidak selalu tahu mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Sebagai anak-anaknya kita harus belajar mempercayai bahwa Allah menggunakan masalah untuk meningkatkan kedewasaan dan mengokohkan iman kita. Tantangan dan masalah adalah barbel yang menguatkan jiwa kita dan stamina kita. Keluaran 14 diakhiri dengan bagaimana orang Israel terlepas dari lubang jarum. Itu memperkuat iman mereka untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Orang Israel kemudian takut kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Kualitas iman akan bertumbuh secara kumulatif, setahap demi setahap. Apa sebenarnya iman itu? Belum lama ini di Fort Worth, seorang pria bersenjata masuk ke gereja baptis Wedgwood selama rapat umum pemuda. Di antara mereka yang tewas adalah Casey Griffin yang berusia 14 tahun. Dalam catatan singkat tentang hidupnya bahwa dia mengumpulkan patung-patung kata, pernak-pernik kata, perhiasan kata. Menurut orang tuanya, kata-kata yang dalam bahasa Inggrisnya adalah frog merupakan singkatan dari fully reliance on God, yang berarti sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata iman. Saya telah menemukan beberapa orang lain di dalam Alkitab. Dalam Lukas 1, ketika perawan Maria mengunjungi kerabatnya Elizabeth, yang terakhir berseru, berbahagialah dia yang percaya bahwa yang Tuhan katakan kepadanya akan terjadi. Definisi yang sangat bagus. Iman adalah percaya bahwa apa yang telah Tuhan katakan itu akan digenapi. Dalam Roma 4 ayat 21 dan 22, Rasul Paulus menulis bahwa Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu definisi yang serupa. Diyakinkan sepenuhnya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa yang telah dia janjikan. Dalam badai dahsyat di Kisah Rasul pasal 27, Rasul Paulus berteriak menghadapi badai. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembuh sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, sebab engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sahabat pendidikan Kristen, di dalam ayat itu kita menjumpai definisi lain tentang iman, yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi seperti yang telah Allah katakan kepada kita. Lihatlah cara lain untuk mengatakannya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 11 ayat 11. Dengan menggabungkan semuanya ini, kita mendapati bahwa iman adalah percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada kita akan terjadi. Sepenuhnya diyakinkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Bagi orang Kristen, iman adalah asumsi yang masuk akal tentang pemeliharaan dan kendali Tuhan atas hidup kita. Berdasarkan janji-janji kitab suci, kita mungkin tidak memahami setiap keadaan atau menghargai setiap peristiwa. Terkadang malah kita mundur ke Laut Merah, seperti pada saat orang Israel dikejar tentara Mesir. Tetapi Tuhan telah memberi kita janji. Sahabat pendidikan Kristen, sadarilah
bahwa kita seringkali mengecewakan Tuhan ketika kita mempertanyakan kemampuannya untuk menepati firman-Nya. Perhatikanlah Markus 4 ayat 39-40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Iman yang belum teruji tidak dapat dipercaya. Yesus sangat concern dengan iman. Dia berkata kepada banyak orang, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Matius 8 ayat 10. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 5 ayat 28. "Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya?" Matius 8 ayat 26. Ada tingkatan iman, dan Yesus memberi upah yang besar bagi mereka yang sepenuhnya percaya kepadanya. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Iman bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan sesuka hati. Itu harus diberikan oleh Tuhan dan dikembangkan sesuai dengan proses yang telah Dia tetapkan. Bagaimanapun, Dia adalah Tuhan yang menumbuhkan sesuatu. Secara fisik, masing-masing dari kita dimulai dari sebuah sel yang luar biasa. Karakteristik kita berkembang, jenis kelamin, warna mata, ukuran sepatu, kecerdasan, dan sebagainya ditentukan pada saat pembuahan oleh kode genetik bayi yang berada dalam 46 kromosom manusia dalam satu sel itu. Kita mulai secara mikroskopis, lalu tumbuh. Iman juga merupakan entitas yang berkembang. Tuhan bermaksud untuk mengembangkan kita secara rohani. Bagaimana caranya? Sebagai guru yang baik, Dia menganugerahkan kebenaran, kemudian merancang tes, ujian untuk meninjau dan memperkuat kebenaran itu, untuk mentransfer dan menerjemahkannya ke dalam pengalaman yang langgeng dan yang mengubah hidup kita. Seperti pelatih yang baik, Dia duduk bersama dengan pemainnya, menggunakan panduan kitab suci, memberi informasi, menjelaskan aturan, dan meninjau permainan. Kemudian datanglah latihan sampai setiap pemain bertumbuh berkembang menjadi pemain yang profesional dan terampil. Orang baik menjadi murid yang bertumbuh, dan iman yang kecil tumbuh menjadi besar. Begitulah cara Dia bekerja dengan anak-anak Israel dan dengan para murid. Orang-orang Israel diberikan instruksi melalui Musa, membawa mereka ke tepi Laut Merah, kemudian ke padang pasir tanpa air. Dia berkata, "Ini waktunya ujian." Mari kita lihat apakah Anda menerapkan janji-janji yang aku berikan padamu melalui masalah. Yesus mengajar para murid di lereng bukit, lalu memuat mereka ke dalam perahu dan mengirim mereka ke dalam badai yang dahsyat, yang dirancang untuk membantu mereka menerapkan kebenaran dalam kehidupan. Hal yang sama berlaku untuk kita. Di gereja kita mendengarkan firman Tuhan, dan dalam pengabdian kita menikmati firman Allah. Tuhan kemudian mengizinkan tantangan ke dalam hidup kita untuk memberi kita kesempatan mempraktekkan ajaran-ajarannya. Saat kita mempercayainya dan lulus ujian, kita dikuatkan untuk masa depan. Inilah prinsipnya iman. Iman kita tumbuh ketika kita memiliki dan menerapkan janji Tuhan pada masalah hari ini dan menggunakan pengalaman untuk mendewasakan kita pada tantangan hari esok. Dalam arti tertentu, kita mengumpulkan iman, kita membentuk iman untuk masa mendatang. Itu sebabnya Alkitab penuh dengan janji. Kita tidak pernah menghadapi situasi apapun dan Tuhan tidak memberikan janji yang berharga. Iman hidup dalam sebuah janji, seperti ikan hidup di dalam air. Janji-janji itu menghibur sekaligus menyegarkan. Inti dari Injil, janji-janji Allah seperti pelampung di air yang menjaga kita agar kita tidak tenggelam ketika air penderitaan itu datang. Kiranya uraian kali ini memberkati kita semua. Amin.